Jadi memang kalau kita pahami ya, kebijakan ini tentu, memang, ada perdebatan ya terkait kebijakan ini yaitu tapi tentu tujuannya bagus yaitu untuk mendorong kredit UMKM. Tapi tadi misalkan tidak semua perbankan itu memang fokus pada segmen UMKM. Nah ini permasalahannya. Jadi sometimes kan kita nggak bisa memaksakan bank-bank misalkan yang memang, nasabah utamanya itu adalah perusahaan atau korporasi, itu kan otomatis mereka nggak bisa memaksakan untuk harus ke UMKM gitu ya. Nah ini yang memang agak kesulitan. Jadi mungkin untuk perbankan-perbankan yang memang sudah bergerak di UMKM tentu tidak kesulitan ya. Contoh di sini misalkan ya beberapa bank BUMN utama memang yang berfokus di UKM itu kan memang share-nya sampai 70%. Jadi itu tidak masalah. Tapi misalkan untuk bank-bank lain yang memang dia nasabah utamanya itu bukan segmen UMKM tentu akan kesulitan. Nah, memang peraturan turunan itu sangat dibutuhkan ya untuk lebih menjelaskan. Jadi artinya penerapan, oke, kita secara aturan umum itu memang 30% tadi ya aturan atau rasionya. Namun, bagaimana pelaksanaan dari yang 30% itu sendiri, itu kan memang perlu kehususan-kehususan. Nah, memang makanya sebetulnya kan dari peraturan yang baru itu BI sudah bilang bahwa bisa memperluas ya segmen-segmen untuk bekerja sama ya, misalkan dengan fintech, dengan modal ventura. Jadi untuk mempermudah bagi bank-bank yang memang bukan segmen UMKM untuk bisa juga berkontribusi terhadap kredit UMKM walaupun secara tidak langsung. Misalkan dia tidak langsung memberikan ke UMKM tetap ke korporasi, tapi korporasi itu yang adalah korporasi-korporasi yang punya mitra dengan UMKM atau punya nasabah UMKM. Nah, sebenarnya menurut saya sih kebijakan ini sudah mengakomodasi bagi perbankan yang non UMKM segmennya selama ini untuk lebih bisa juga apa namanya, ikut berpartisipasi ya. Tadi juga dalam pembelian surat berharga, inklusif, pembiayaan itu memenuhi, apa, rasio ini gitu. Karena itu udah termasuk pembelian surat berharga juga sudah bisa dihitung masuk gitu. Nah itu pun sudah masuk. Nah jadi istilahnya gini, angkanya memang ditingkatkan, tapi opsinya dipermudah sehingga juga lebih memudahkan bagi bank-bank lain yang khususnya bukan di segmen UMKM. Jadi menurut saya itu sudah langkah yang sangat tepat ya yang dilakukan oleh BI. Nah, apakah perlu atau tidak peraturan turunan ya jika itu memang masih ada beberapa yang perlu diperjelas karena memang sometimes di lapangan itu butuh juklak-juktis yang lebih jelas ya karena ini kan peraturan yang berlaku umum ya. Nah, nanti ketika masuk di level implementasi mungkin perlu dibicarakan dengan para pelaku kira-kira peraturan-peraturan turunan seperti apa yang memang dibutuhkan untuk mendukung agar apa yang dijadikan goals dalam peraturan BI yang baru ini bisa tercapai. Yaitu kan intinya adalah tujuannya adalah mendorong dan mempermudah kredit bagi UMKM. Nah, selama ini ya salah satu kendala kan memang tadi seperti disampaikan pembiayaannya. Kalau kita lihat dari hasil survei aja beberapa hal yang menghambat UMKM untuk mendapatkan data biasanya apa? Mereka satu usulannya ditolak. Kenapa? Misalkan belum ada kredit scoring-nya, kemudian belum ada laporan keuangan yang sesuai dengan standar bank ya, dan mungkin dari sisi, bunganya yang masih dianggap terlalu tinggi dan sebagainya. Jadi banyak kendala-kendala itu juga yang harus dilihat. Nah, siapa tahu nanti dengan peraturan-peraturan turunan ini nanti lebih bisa apa ya, memfasilitasi atau memitigasi dari masalah-masalah yang memang selama ini menjadi kendala bagi UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan seperti itu. Jadi tetap mengedepankan governance tapi juga tetap bisa mendorong pertumbuhan kredit ini dan mempermudah proses pemberian kredit sendiri kepada UMKM itu mungkin akan dibutuhkan peraturan turunan tersebut. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.